inilah Demokrasi, sebuah acara parodi politik yang selalu menghibur hari Minggu malam Anda. Senang dan bangga sekali saya Melanie Putria bisa menemani Anda dengan berita-berita yang hangat dan juga persoalan yang dekat dengan kita yang tentunya terjadi dalam minggu ini. Dan bisa kita saksikan di ruang sidang sudah ada unsur pimpinan. Waduh, mohon maaf Bapak pimpinan. Oh, iya? Bapak kok serius sekali baca korannya, Pak? Wah, saya ini orang yang serius. Jangankan koran, dengan wanita secantik Anda saya juga bisa serius. Enggak, ini saya heran deh Melanie ya. Iya, gimana Pak? Sudah terlalu sering kita membicarakan mengenai kasus suap dan korupsi di DPR. Ya, rupanya hal-hal baru selalu muncul dan mengejutkan. Ada aja. Emang apa sih Pak hal yang baru dan mengejutkan dan ada aja itu? Korup anggota dewan ini tidak buru-buru dicegah, saya khawatir nanti kalau mereka berurusan dengan Bulog, maka yang dibagi-bagi adalah beras. Oke, Jakat Fitra. Kalau berurusan dengan Telkom, maka yang dibagi-bagi adalah pulsa. Nah, repotnya itu kalau ada urusan dengan PLN. Yang dibagi-bagi apa? Yang dibagi-bagi adalah setrum. Ya, Udah mulai. you punya akademin, masuk aja. Lewat mana dikunci? Tuh, makanya kalau you keluar malam, you harus bawa kunci sendiri. Ayo lompat, Lo tinggi banget. itu di belakang. Pak, bukain ya. Ah, Mama lu kan, Memalukan, Mamalia. Murfi, ya? kok mamalukan? Waduh, Pak Ngademin, kok baru datang sih Pak? Lah ya mohon maaf, saya tadi nganter anak daftar sekolah. Nganter anak daftar sekolah? Iya. Tapi kan sekarang udah bukan musimnya daftar sekolah lagi. Nah, si anak saya pindah sekolah, Mbak. Loh, soalnya sekolah yang lama apa sering tawuran. Wah. Iya, nggak kuat saya. Hati-hati makanya Pak Ngademin. Aduh, kalau dibilang hati-hati tuh ya. Ya udah, hati-hati anak udah saya tuntun nyebrang. Maksudnya bukan hati-hati itu, tapi Ya. hati-hati kalau milih sekolah tuh jangan yang suka tawuran. Nah, itu makanya saya pindahin. Tapi emang, ntar dulu deh, ngomong-ngomong anaknya Pak Ngademin sekolah di mana sih Pak? Playgroup. You punya akademin, itu you kalau bicara jangan asal aja ya, jangan ngawur. You bicara harus sesuai dengan kurikulum. Masa playgroup ada tawuran? Ya bisa aja. Kalau bicara soal tawuran, itu yang sangat saya sayangkan pada saat tanggal 17 Agustus kemarin, itu setelah upacara memperingati kemerdekaan RI yang ke-63, itu justru ada anak SMA yang tawuran. Iya, tadi kita saksikan bersama ya tawuran pelajar yang sekolahnya berada di kawasan Bulungan, Jakarta. Ini sangat kita sayangkan. Cerdas itu kan bukan hanya cerdas intelektual saja, tapi juga harus dibarengi dengan cerdas emosional dan juga spiritual. Setuju kan? Setuju. Great. Begini, Chief. Iya. Bicara soal pelajar, ini berdasarkan ungkapan Bang Haji, saya bisa membedakan beberapa tipe pelajar menjelang ujian. Tipe pertama adalah tipe begadang. Artinya apa, Pak? Jadi menjelang ujian dia sibuk belajar sampai begadang. Yang kedua adalah tipe santai. Oh, tipe Nah, pelajar seperti ini biasanya sudah siap menghadapi ujian, menguasai pelajaran, akhirnya dia hanya santai-santai saja. Iya. Nah, yang ketiga, ini adalah tipe pelajar yang jarang masuk sekolah. Begitu menjelang ujian, dia juga tidak mau belajar. Tipe Nah, apa tuh? Tipe seperti ini disebut tipe terlalu. Kalau maaf ya, Waduh, Pak Isa. Ini Pak Isa baru datang juga. Dari mana sih Pak? Saya baru saja nganterin anak. Oh, sama Pak Ngademin nganterin anak daftar sekolah ya Pak ya? Bukan, Abis? nganterin anak daftar jadi caleg. Aduh, Pak Isa, mohon maaf nih Pak Isa ya. Saya nih dan bapak-bapak tentunya nggak tahu kalau Pak Isa selama ini punya anak loh Pak. Benar. Bahkan nggak tahu ya wujudnya seperti apa itu anak. Maaf ya Pak ya. Jadi kita bingung, Pak Isa kok tiba-tiba bilang punya anak dan anaknya mau jadi caleg Iya. gitu. Kan seperti ada pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, ini Pak Isa, cuma satu pertanyaannya. Buah yang jatuh itu buah yang matang apa yang busuk? Pak Mujle, Anda ini suka sekali underestimate. Anda ini suka sekali underestimate. Underestimate kok suka sekali. Maaf, adik Melani, Ya. kalau tahu anak saya pasti naksir.
Dan sekarang saya bawa fotonya. Oh, bawa. Mana? Wah. Emang benar pemirsa, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetaplah di Demokrasi. Pemirsa, partai politik peserta pemilu sudah menyerahkan daftar calon legislatif sementara ke KPU. Dan yang menarik di sini ada sejumlah petinggi partai politik yang ramai-ramai mencalonkan anak, adik, dan anggota keluarga yang lainnya untuk menjadi calon legislatif. Nah, inilah yang akan menjadi agenda sidang kita pada malam hari ini. Silakan, Iya, Pak. baiklah anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya buka. Ya, sebelum kita lanjutkan sidang ini, kita saksikan dulu komentar masyarakat berikut ini. Ya, demikianlah tadi kita saksikan komentar masyarakat mengenai agenda sidang kita pada malam hari ini. Dan pemirsa, kami juga telah menghadirkan seorang narasumber di ruang sidang pada malam hari ini. Langsung saja kita sambut kehadiran dari Mas Ahmad Mumtaz Rais. Kita berikan tepuk tangan, seorang caleg dari Partai Amanat Nasional. Selamat malam. Iya, silakan menempati posisinya. Mungkin tepuk tangan lebih meriah lagi kali ya. Nah, terima kasih. Ya, ini adalah Mas Ahmad Mumtaz Rais ya, putra dari Bapak Amin Rais. Ya. Kalau lihat namanya saya jadi ingat dulu tebak-tebakan waktu SD. Buah-buah apa yang pernah jadi ketua MPR? Buah apa? Buah paknya dia tuh. Iya, silakan. Mas Mumtaz ya dipanggilnya ya. Iya. Mas Mumtaz, selamat datang di ruang sidang. Jangan tegang ya, Mas. Oke, Mas, kita tentunya tahu ya Mas Mumtaz itu putra dari Pak Amin Rais. Banyak yang menyebut sekarang ini muncul banyak sekali caleg kroni ya. Ini gimana, Mas Mumtaz setuju nggak sih dengan ungkapan atau sebutan caleg kroni seperti itu? Ya, jadi begini, ada dua pendapat ya menurut saya ya. Kalau untuk kasus saya kurang setuju. Bahkan justru tidak setuju kalau saya merupakan caleg kroni. Kenapa? Karena alasannya begini, saya maju sebagai caleg dari daerah pemilihan yang kering, bukan yang gemuk. Jika disebut caleg kroni itu berarti biasanya itu ditaruh di daerah yang sudah gemuk. Yang udah pasti ongkang-ongkang aja pasti jadi. Oh gitu. Nah, kalau saya peluangnya masih kecil untuk jadi saya harus berjuang di situ. Jadi artinya saya harus memberikan sebuah nilai-nilai perjuangan di situ. Selain itu saya juga harus benar-benar mengabdi untuk partai. Karena tidak ada jaminan mutu saya pasti jadi. Kalau untuk kasus saya, jelas itu bukan caleg kroni. Beda mungkin dengan partai yang lain ya, tapi saya nggak ingin bicara. Berarti nanti itu Mas Mumtaz ini kalau kampanye mesti banyak bawa air ya. Loh, kok buah air? Karena kering ya. Di daerah kering. Tapi bisa juga ini, maksudnya Anda diterjunkan di sana karena membawa nama besar orang tua, diharapkan yang tadinya itu daerahnya kering bisa menjadi gemuk. Ya, jadi gemuknya tetap di bawah bayang-bayangnya Pak Amin Rais. Bagaimana, Anda setuju nggak kira-kira? Ya, jadi begini, motivasi saya mencalekkan diri untuk Partai Amanat Nasional itu karena saya ingin mengabdi pada partai yang kemudian manifestasinya langsung kepada masyarakat. Nah, jadi salah satunya ya saya maju sebagai caleg. Karena selama ini saya juga sudah berkecimpung dalam dunia perpolitikan juga bukan yang ujuk-ujuk. Saya juga Sejak kapan sih, Mas? saya sejak berdirinya Partai Amanat Nasional saya sudah berkontribusi. Enggak, maksudnya Pak, sejak kapan ujuk-ujuk itu tadi Pak? Enggak, benar-benar. Jadi begini. Iya, aneh gitu mestinya Pak. Jadi begini, Silakan. ketika saya masih mahasiswa semester 1, semester 2 saya sudah masuk dalam Waktu reformasi Anda di mana Mas? Tahun 98, 99 itu? waktu reformasi. Saya jujur aja ya, saat itu saya juga ada di gedung MPR DPR itu ketika yang mahasiswa. Padahal Anda masih SMA. Saya masih SMA. Tapi sudah ikut-ikut. Sudah Yang ikut pakai putih SMA. abu-abu itu Mas Mumtaz. Iya, itu saya Mas. Kita. Oh iya. Ya ampun, teman kita. Bilang. Apa? Gini, yang itu. Yang pas kita pakai spanduk bilang, Mas kok berdiri aja? Haus Mas. Yang kita, ya, Ini Mas Ahmad, itu teh botol belum bayar.
Oh, jadi waktu itu sudah besok kayak aku mulai- transfer ya. Iya. Aku transfer. Jadi sudah mulai ini ya, Iya. ikut ya dari ketika partai Jadi, itu berdiri ya. selain Silakan itu terusin. saya memang sudah ketika teman-teman saya yang mahasiswa asik pacaran, asik nongkrong di kafe, asik ngegaul, saya udah ada di kepengurusan partai. Saya sudah sibuk dengan diskusi-diskusi panel, ketemu masyarakat, ketemu warga, mengisi pengajian sedikit demi sedikit. Kemudian akhirnya untuk mewadahkan itu yang selama ini sudah saya bangun, saya rajut dari kecil sampai besar, kemudian saya masuk ke dunia politik, Betul. menjadi salah satu seorang caleg dari PAN, dan itu pun saya ingin ditaruh di daerah yang masih kering. Saya kalau mau jadi, saya bisa maju dari Dapil Yogyakarta, yang di situ saya, insya Allah ya nama saya sudah dikenal sama masyarakat di situ. Tapi ini menarik ya. Saya berani ya sedikit agak ya sesumbar nih. Kalau misalnya saya ditaruh di daerah Yogyakarta yang pannya sudah gemuk, saya dikasih nomor 15 saja, nomor 15, insya Allah saya jadi. Ini Tetapi saya bagus, di daerah ini Banyumas bagus. Ini buat, Cilacap ini. bentar Mas, saya potong motivasi buat teman-teman yang lain juga ya, di saat teman-temannya dia itu pacaran, asik nongkrong, Mas ini malah Mas Muntar asik diskusi, ya kan? Kemudian rapat-rapat partai bersama pacarnya. Ya sama aja dong. Ya Pak Pimpinan, ini sepertinya makin seru nih pembahasan kita ya. Tapi kita butuh istirahat dulu ya Pak. Baik, baik. Anggota Dewan yang terhormat, sidang saya skor. Ya pemirsa, kembali lagi di Demokrasi dan kita masih membahas mengenai caleg kroni. Dan saya ingin bertanya pada Mas Bima. Mas Bima, kalau mendengar kalimat atau kata caleg kroni, itu sebenarnya wajar nggak sih fenomena ini terjadi dalam kehidupan berdemokrasi? Jadi sebetulnya politik dinasti atau pertalian darah dalam keluarga itu bukan fenomena khas Indonesia dan juga bukan fenomena khas negara berkembang. Di negara maju sekalipun seperti Amerika, itu kan ada klan Kennedy, Bush, bahkan terakhir Clinton begitu ya. Itu ada realitas politik karena memang modal politik ada banyak. Ya. Bisa jadi modal uang, modal massa, modal intelektualitas, modal religius dan juga modal keturunan, ya kan gitu. Itu ada realitas politik. Nah, tetapi kita harus lihat dalam 3 hal. Pertama, aspek misalnya kualitas. Apakah orang-orang yang punya modal keturunan ini punya kualitas atau enggak? Ya, apakah karbitan atau enggak? Kemudian yang kedua adalah kuantitas. Jumlahnya banyak atau enggak? Kalau dalam satu partai mengajukan daftar caleg, 10%-nya misalnya adalah caleg yang berdasarkan darah itu adalah kroni, partai kroni. Ada 600 orang, 10%-nya 60 orang itu kroni semua, itu bahaya. Jadi kuantitas itu menentukan apakah itu Iya, caleg kroni nah atau yang tidak. terakhir gitu. formalitas, ada prosedur yang ditempuh enggak? Oke. Normal enggak? Nah ini saya nggak tahu, Mas Mumtaz ini Anda menempuh prosedur normal atau ada shortcut potong langsung ke DPP atau lewat Pak Amin misalnya? Jelas saya melalui prosedur yang sangat normal sekali. Dalam suatu partai itu diberlakukan 2 macam prosedur pengkaderan, yaitu scoring dan monitoring. Nah, saya sudah terlibat sejak tahun 2004 itu ketika saya masih mahasiswa, saya menjadi salah satu pengurus di kebendaharaan partai. Dan sekarang saya di Dewan Pimpinan Wilayah Yogyakarta sebagai salah satu wakil bendahara DPW. Tapi pelatihan-pelatihan partai Anda sudah pernah ikut? Jelas, saya sudah mengikuti yang namanya LKAD. Kalau dalam PAN itu namanya LKAD. LKAD kepanjangan dari Latihan Kader Amanat Dasar. Setelah itu nanti satu tahap lagi meningkat itu namanya LKAM. Namanya Latihan Kader Amanat Madya. Setelah itu yang paling puncak adalah Latihan Kader Amanat Utama. Interupsi. Ya. Ya, silakan. Fraksi Partai Ketupat. Sebetulnya kalau ada petinggi partai ingin mencalonkan keluarganya, biasa-biasa sajalah kita ini. Tidak usah dilebih-lebihkan, apalagi diributkan. Ya kan? Saya sangat setuju sama you punya butet. Ya. Ayo punya Di, butet. di dunia manapun, seorang anak mengikuti jejak ibunya itu hal yang lumrah. Saya setuju. Ya. Saya setuju. Seperti anak kucing, kalau nyasar, pasti dia akan berusaha mengikuti jejak ibunya Aduh. kucing. Jejak ibunya, masa ibunya kucing? You punya Isa, itu you setuju aja, tapi itu nggak nyambung. Maksud ini kalau kita lihat di masalah misalnya di bisnis, misalnya seorang kakek menjadi pengusaha,
otomatis bapaknya jadi pengusaha. Dan otomatis lagi anaknya juga jadi pengusaha. Bahkan di dunia artis, itu ibunya artis, anaknya juga ikut jadi artis, walaupun kurang laris. Pak Murphy nggak usah jauh-jauh kalau ngasih contoh kayak gitu. Yang dekat-dekat aja contohnya lah kayak Pak Mucle. Iya. Ya contohnya. Bapaknya gelap. Ya otomatis dia juga gelap. Pak Ngademin, Anda itu terlalu. Kalau memberi contoh itu yang sedikit ilmiah. Nah, saya tidak setuju kalau dikatakan anak itu selalu mengikuti jejak orang tuanya. Maksud Anda apa, Pak Mucle? Maksud Anda apa, Pak Mucle? Begini, ini kayak begadang dua tuh saya. Tetangga saya itu kan, dia itu pedagang teh botol, ya kan? Nah, dia punya 2 anak. Buktinya sekarang satu di UI, satu lagi di ITB. Oh, kuliah, Pak. Jualan teh botol. Sama. Ini menarik sekali ya. Tadi Mas Mumtaz menjelaskan, ya saya agak salut juga karena dia mempunyai visi dan mempunyai, ya, tadi nggak ujuk-ujuk aja menjadi caleg gitu ya. Adalah usaha-usaha yang dilakukan dari awal. Nah ini ada berapa Mas Bima daftar anak-anak petinggi partai yang ikut menjadi caleg. Kita lihat di sini ada berapa daftar. Nah di sini ada anak ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, putri dari Ibu Megawati yaitu Puan Maharani juga menjadi caleg. Kemudian putra dari Bapak Agung Laksono, Dev Laksono juga. Bahkan putra dari Presiden SBY yaitu Edi Baskoro Yudhoyono juga menjadi caleg. Nah Mas Bima, kalau Anda melihat daftar nama yang keluar ini gitu, nah gimana komentar Anda? Ya, saya kira memang jelas ada upaya untuk meneruskan pengaruh politik dari tokoh-tokoh ini ke dalam generasi berikutnya. Ya, katakanlah generasi kedua atau generasi ketiga. Kalau Megawati generasi kedua, Puan ini generasi ketiga. Tapi kalau Pak SBY ini saya kira anak ini generasi kedua. Itu dalam politik sah-sah saja sebetulnya. Tapi kan begini, publik akan melihat ini generasi berikutnya ini kualitasnya sama nggak dengan generasi sebelumnya. Kalau tidak, ini kontraproduktif bagi partai ataupun tokoh yang bersangkutan. Jadi kalau Mas Mumtaz ini di daerah ternyata mengecewakan, orang tidak melihat seperti ayahnya, ya ini kontraproduktif, kira-kira begitu. Nah kalau Anda kira-kira apa yang program yang Anda tawarkan ini? Jadi begini, ada cerita Buya Hamka pernah ditanya ketika masa hidupnya oleh muridnya, Pak Buya Hamka, ketika nanti di bulan saya ingin sholat, saya harus menghadap kiblatnya kemana? Nah, Buya Hamka menjawab, ajak saya dulu ke bulan, setelah saya di bulan, baru nanti saya tunjukkan arah kiblatnya di mana. Nah, artinya jika Anda ingin tahu program-program dan visi misi apa yang akan saya lakukan, antarkan saya dulu ke anggota dewan, baru itu saya akan kerjakan gitu. Jawabannya mengikuti bapaknya. Iya, betul. Mas Bima, Untung waktu itu nanya ke Buya Hamka, kalau nanya ke Neil Armstrong jawabannya lain lagi ya. Mas Bima, mungkin nggak sih dibikin sebuah undang-undang pemilu yang melarang anak atau keluarga dari petinggi partai untuk dicalonkan jadi anggota legislatif gitu? Ya, saya kira kita harus paham dulu bahwa adalah semua hak warga negara untuk memilih dan dipilih begitu ya. Jadi kalau kita membatasi hak seperti itu karena hanya anaknya, keponakannya kemudian dilarang, itu tidak fair untuk semua. Dan yang terpenting adalah bagaimana kemudian kerabat ini, para sanak saudara, anak, paman, bibi, keponakan dan lain-lain itu ya betul-betul memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, kualitas ya, kemudian juga kuantitas tidak terlalu banyak dan ada aspek formalitas yang harus ditempuh. Tadi ya. Kalau tidak ya amburadul saya kira demokrasi di negeri ini. Interupsi. Ya, silakan. Kita jangan hanya bicara masalah nepotisme. Kalau tidak tahu artinya. Gimana? Pak Murphy contohnya. Apa Pak Murphy tahu? Ya punya Isa, saya itu orang berpendidikan. Nepotisme itu ya jelas, nepotis dan Nepotisme adalah negosiasi politik istri, menantu, dan keluarga. Oh, tapi Pak Isa, nepotisme itu kan negosiasi politik istri menantu. Nggak ada kah? Keluarganya dari mana? Ya dari mana saja. Mas Bima bilang ada 5 modal politik dan kekuasaan ya. Ada kekuatan massa, kekuatan uang, kekuatan intelektual, lalu religius, dan keturunan yang terakhir. Menurut Mas Mumtaz, apa sih yang menjadi modal terbesar Anda? Jangan hanya modal keturunan. Nah, kira-kira selain gitu ya. keturunan pastinya ya. Dari 5 itu tadi ada satu yang jelas bukan modal saya. Apa tuh? Modal uang, jelas saya nggak punya uang banyak.
Karena Anda tahu sendiri selama ini Amin Rais waktu Capres 2004 adalah capres termiskin. Jadi kalau saya mengandalkan uang, jelas itu bukan andalan saya. Jelas bukan strategi saya. Berarti Pak Amin didukung Handam ETT itu ya? Iya. Bukan ke situ. Itu lagu dangdut. Oh iya, Jadi begini, modal utama saya adalah modal sosial. Modal sosial itu adalah modal basis yang selama ini sudah saya kembangkan begitu. Jadi kalau PAN biasanya kan berbasis Muhammadiyah. Selama ini kan saya aktif juga di organisasi Muhammadiyah. Sejak SMA saya sudah aktif di IRM. Jadi unit-unit modal sosial itu yang nanti akan saya gunakan sebagai langkah-langkah yang akan saya tempuh untuk mencari suara terbanyak. Jadi Ya, begitu. Chief, ini saya menyinggung sedikit tadi persoalan modal yang diungkapkan oleh Saudara Bima tadi. Saya pikir lebih mending modal keturunan daripada tanjakan. Itu akan berat. Tapi bukan itu persoalannya. Saya ingin tanya ini sama Adinda Ahmad Mumtaz ini ya. Anda ini anak keberapa ya ngomong-ngomong dari Pak Amin? Ya, Ini? saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Anak ketiga dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Ya, saya di tengah. Oh di tengah? Di tengah ya. Enggak pernah di pinggir ya? Belum pernah di pinggir ya. Baik, anggota Dewan yang terhormat, sidang saya skor. Pemirsa, kembali lagi di Demokrasi, dan karena ini adalah sidang terbuka, maka telah hadir juga bersama-sama dengan kita untuk mengikuti jalannya sidang teman-teman dari Politeknik LP3I Jakarta. Wow, selamat datang Demokrasi, ramai sekali ya. Dan juga sudah ada teman-teman dari ISIP Jakarta. Wow, pakai kisbay segala. Terima kasih. Dan berikutnya ada, wah ini panjang sekali namanya, teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Wow, kumaha damang? Damang? Saya alhamdulillah. Dan yang terakhir ada teman-teman dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Selamat datang ya semuanya. Mereka ini biasa disebut dengan fraksi balkon. Ya, Itu sih. Ya, ya Sebentar. fraksi main mata. Terima kasih. Kalau menurut saya masalah tadi, kalau memang anaknya itu dia berpotensi, why not? Ya kan? Kenapa kacang? Kacang, itu bukan kacang. Contohnya, Presiden Bush yang sekarang menjadi Presiden Amerika, itu juga dedinya dulu presiden. Bahkan Hillary Clinton yang dulu merupakan mantan istri Presiden Bill Clinton. Oh, sorry, maaf, kebalik. Iya. Mantan istri presiden. Oh, istri maksud saya. Dulu sama 2 kali. Istri mantan presiden. Istri mantan presiden. Maklum Belanda Depok. Jadi kamu iris saja. Sudah saya lanjutkan kembali. Jadi dia saja sudah mulai bersaing, ingin bersaing menjadi Contohnya tadi calon coba, presiden. Clinton. Hillary Clinton. Mantan. Istri. mantan presiden. Istri mantan. Saya dibuat balik. Saya jadi pusing Iya, deh. iya. Terus? Baik, saya menyampaikan. Oke, boleh saya lanjutkan? Mantan Mantan. istri Presiden. Maksud saya istri mantan presiden Amerika Serikat. Itu Bill Clinton. Dia sudah pernah mau bersaing untuk menjadi calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat. So what gitu loh. Kenapa? Mimis. Mimis. Jessica. Emangnya mimisan? Ini bahasa Inggris, Mimis. Masalahnya anak-anak tersebut kan belum tahun kirpahnya. Kirpah. Gimana sih? Tadi dia ketawa, ini digomelin ngomong salah. Belum tahun kiprahnya. Bahkan ada anak-anak yang belum juga ketahuan juntrungannya atau rimbanya. You punya Tejo. You punya Tejo, kalau bicara tuh harus clear, lebih clear lagi. Please dong. Bapaknya Murphy, Saya nggak ikut. ini hukum bahasa Indonesia diterangkan dan menerangkan. Bapaknya Murphy, Ya. maksudnya adalah begini.
ada anak-anak itu yang cuma nemenin ibunya. Ada juga anak-anak yang nemenin bapaknya di acara-acara politik. Ya misalkannya, bapaknya, siapa kamu namanya itu wakil ketua? Mucle. Ya, bapaknya Mucle. Bapaknya Mucle itu misalnya menemankan ibunya di pasar. Ibunya tuh kemudian mengajak nenteng-nenteng gitu seperti termos ya. Si Mucle, kalaupun tetap membeli sesuatu, itu bukan bapaknya Mucle yang memutuskan. Ibunya mau beli singkong atau mau beli daging bapaknya Mucle. Begitu. Itu yang ke pasar bapaknya apa ibunya sih? Maksudnya yang memutuskan ibunya, bukan misalnya Mucle. kalau Pak Mucle diajak ke pasar sama ibunya, tetap yang memutuskan adalah ibunya. Nah, Tapi begono. interupsi begini, you punya Tejo. Kalau seorang anak mengikuti seorang you punya Tejo. Iya. Kalau seorang anak mengikuti ibunya, itu wajar. Nah, itu ini bukan sekedar mengikuti, tapi ini sekalian magang. Iya kan? Magang apa, Pak? Tapi kalau melihat tadi contoh Pak Mucle ikut ke pasar dengan ibunya, itu tidak cocok. Loh, kenapa tidak cocok? Yang cocok Mucle ke terminal. Loh, kenapa? Kenapa mesti ke terminal? Loh, dia selain ngamen kalau nggak nyopet. Oke, baik Pak. Aduh ya Allah. Mas Mumtaz, kita kembali lagi ke pembahasan Mas. Menjadi seorang politisi itu kan harus visioner ya. Tentunya Anda pasti punya visi politik kan. Nah, seperti apa sih Anda memandang Indonesia 10 tahun yang akan datang? Saya memandang Indonesia 10 tahun mendatang, insya Allah Indonesia dengan anggota-anggota dewan yang sudah bersih dari korupsi. Sudah tidak ada kasus-kasus lagi. Sudah profesional dan insya Allah semuanya mengabdi hanya untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Itulah Indonesia 10 tahun lagi yang saya lihat, insya Allah. Dan Anda jadi apa di sana? Saya, insya Allah saya sudah menjadi pimpinan fraksi kayak Bapak yang di sana. Waduh. Saya ingin tanya ke Mas Mumtaz ini. Kalau dari uraian Anda, kelihatannya memang Anda ini ada proses yang ditempuh ya. Secara formal ada tadi proses-proses dalam partai. Secara informal Anda juga dibimbing oleh ayah Anda kelihatannya. Nah tetapi di partai Anda ini kan sekarang ada fenomena caleg-caleg instan yang banyak itu dari selebriti-selebriti ya. Anda melihatnya bagaimana fenomena itu, Mas? Ya. Jadi memang itu merupakan salah satu fenomena yang menarik di 2009 nanti. Dan itu tidak hanya PAN yang saya yakin itu juga partai lain juga menggunakan strategi seperti itu. Jadi intinya itu mungkin merupakan salah satu strategi yang akan dipakai oleh partai politik untuk menjaring suara yang lebih banyak. Nah, tetapi yang saya tegaskan di sini, yang saya tahu teman-teman artis itu juga melewati suatu formalitas, suatu proses pengkaderan, proses kaderisasi yang berjalan dengan normal, dengan seperti yang lainnya. Dengan seperti calon-calon legislatif yang Anda lainnya. takut nggak bersaing dengan artis-artis itu kan lebih populer dibanding Anda tentunya? Ya. Yang namanya takut, untuk apa kita takut? Karena kita kan berjuang bersama-sama untuk membesarkan partai. Jadi kalau memang Allah belum mengizinkan saya duduk di kursi dewan, ya mungkin itu memang sudah merupakan hak orang lain, bukan saya. Jadi saya benar-benar saya maju ini untuk pengabdian. Karena ayah selalu berpesan kepada saya, maknai hidup dengan satu kata, hidup adalah pengabdian. Sebenarnya nggak masalah kalau ada anak mengikuti jejaknya menjadi anggota dewan. Kalau secara hitung-hitungan ini kan mengurangi pengangguran, ya kan? Ya contohnya Pak Mucle, ya kan? Mucle lagi. Pak Mucle menjadi anggota dewan, anaknya nganggur, kan beban, biaya hidupnya tinggi. Nah kalau anaknya kerja, dia kerja kan honor tambah 2. Iya Pak? Pak Ade, saya mau ngomong Pak Ade, tadi saya Pak diem Ade, aja, Pak Ade, saya pimpinan sidang Pak Ade. Nah, saya interupsi Pak, jangan marah dulu sih lah. Nah tadi masalah nepotisme ya Pak Bima ya. Kalau saya ada anak petinggi partai mengikut jadi caleg, nggak masalah buat saya. Oh, jadi buat Pak Ademin tidak jadi masalah itu? Nggak masalah, anak saya bukan, saudara bukan. Asalkan kelihatan track record politiknya. Jelas. Ya kayak gue. Nah karena di antara mereka itu ada yang dikenal disebabkan oleh 2 faktor. Faktor apa saja kayak itu? Jinang dulu kau. Maaf, fraksi ketupat. Anda nanya apa nakut-nakutin? Ya memangnya aku ada buka menakutkan? Iya, Biar tanya lah. Ya enggak, saya bukannya takut, enggak.
Jadi faktor yang pertama itu adalah faktor orang tua yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah faktor karena kedekatan dia dengan artis. Ya kan? Jadi sering masuk infotainment lah gitu. Yang penting kan ngetop, Pak. Dikenal banyak orang. Yang penting apa? Saudari Ngetop. Butet, ngetop bukan ngetop. Ya, Ngetop. itulah maksud aku. Terkenal. Kalau cuma mau terkenal doang, yang bukan anak petinggi partai juga ada yang terkenal banget. Populer. Iya. Si Rian. Nah, Rian lagi ngetop-ngetopnya sekarang. Ini beban seorang Ahmad Mumtaz ini adalah bagaimana keluar dari bayang-bayang ayah Anda. Nah, kira-kira gimana tuh Anda? Punya strategi tertentu atau Anda rela di bawah bayang-bayang ayah Anda atau bagaimana? Jadi begini, ayah saya adalah salah satu bapak reformasi Indonesia. Atau mungkin bukan salah satu, tapi the one and the only bapak reformasi Indonesia. Nah, kenapa saya harus keluar dari bayang-bayang ayah saya? Saya justru akan meneruskan perjuangan ayah saya yang merupakan salah satu tonggak reformasi di masa mendatang. Karena reformasi sampai saat ini belum selesai secara penuh. Baru beberapa yang sudah kita nikmati, tapi masih banyak nanti reformasi yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu kenapa saya harus keluar dari bayang-bayang ayah saya? Justru saya akan lebih termotivasi dan lebih tercambuk untuk berbuat yang lebih baik karena bayang-bayang ayah saya itu. Jadi begitu. Ya, tapi kalau saya maaf ya bukan mau mendului Mas Bima sebagai seorang dokter politik, saya akan melakukan prediksi saya terhadap Mas Mumtaz ini. Cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia terpilih, kemungkinan kedua dia gagal. Ya, di mana-mana juga begitu. Ya, tentunya kita doakan para caleg yang memiliki pertalian darah dengan petinggi partai politik ini mampu menunjukkan kualitasnya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat ya. Kita berikan tepuk tangan, terima kasih banyak telah hadir di Demokrasi. Mas Bima juga terima kasih banyak. Dan teman-teman Civitas Akademika terima kasih telah hadir di Demokrasi ya. Dan pemirsa jangan lupa untuk saksikan terus Demokrasi setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat. Dan siaran ulangnya setiap hari Senin jam 12.35 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa minggu depan dan silakan Pak Pimpinan. Anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya tutup.